Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimat wal muslimin yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kita terus memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Berkah diberikan umur yang panjang, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah Jalla Jalaluhu ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, kemudian umur panjangnya itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. Karena sejatinya kebahagiaan itu adalah ketika kita menjadikan tujuannya adalah ridha Allah Rabbul Alamin. Ketika kita menjadikan ibadah itu mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu, maka itu adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal, yang akan menyelamatkan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari api neraka dan diselamatkan masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu melanjutkan kitab yang dituliskan oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala, yaitu Jati Diri Wanita Muslimah, yang dia ingin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia ingin menjadi wanita-wanita pilihan, yang bahkan surga, yang bahkan bidadari di surga itu merasa cemburu kepadanya. Dan kita masih di bab yang pertama, yaitu wanita yang senantiasa bersama Rabbnya. Maka di antara cara untuk mendapatkan jati diri wanita muslimah jelas, yaitu yang pertama dengan senantiasa bersama dengan Rabbnya, dekat dengan Rabbnya. Maka di antara cara untuk terus senantiasa bersama dengan Allahu Jalla Jalaluhu, untuk senantiasa dekat dengan Allahu Rabbul Alamin, maka beliau hafizahullahu mengatakan di sini, yaitu di halaman yang ke-57, maka hendaknya kaum muslimin senantiasa yang menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allahu Rabbul Alamin. Maka beliau mengatakan wanita muslimah yang sebenarnya adalah yang senantiasa mencari ridha Allah dalam setiap amalan yang dia kerjakan, dan dia senantiasa menimbangnya dengan timbangan yang detail,
selagi amalan itu adalah amalan yang diridhai oleh Allah, maka dia akan senantiasa mengerjakannya, senantiasa untuk patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selagi tidak diridhai oleh Allah, maka dia akan berpaling dari amalan itu. Maka seorang kaum muslimat yang dia ingin menjadi kaum muslimat yang sejati, yang terus bersama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tujuan dia mengerjakan ibadah itu adalah mencari ridho Allah Rabbul Alamin. Kalau dia dapati ada suatu perkara untuk mendatangkan ridho Allah, maka dia segera mengerjakannya tanpa menunda-nunda, tanpa terlalu lambat mengerjakan hal tersebut. Karena ini yang diajarkan oleh Ibnu Umar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiati dia bahwasanya kita ini adalah orang yang lagi singgah di dunia. Maka Ibnu Umar mengatakan, apa kata beliau? Idza amsaita fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsaita fala tantadhir sabah. Maka kalau engkau berada di waktu sore hari, ada kebaikan yang siap dikerjakan, jangan ditunggu nanti dikerjakan di waktu pagi. Karena kita nggak tahu apakah waktu kita di sore hari ini, lewat malam, di awal malam, pertengahan malam, kemudian akhir malam, apakah kita akan bisa mengerjakannya ketika di waktu pagi hari? Maka Ibnu Umar mengatakan, segera kerjakan amalan soleh tersebut. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di waktu pagi hari, jangan engkau tunda nanti dikerjakan di sore hari. Wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau lagi sehat, ada yang bisa dikerjakan dari amal soleh, jangan tunda nanti kalau mau sakit baru dikerjakan. Karena banyak orang ketika dikasihkan waktu tenggang dia, dikasihkan dia kesehatan, dia tidak mengerjakan kebaikan. Tapi kalau dia udah sakit, dia mengatakan, ya Allah, nanti kalau saya sehat saya mengerjakan ini, mengerjakan ini. Tahu-tahu sehat dia tidak mengerjakannya, jemaah. Karena memang dia asalnya adalah menunda-nunda kebaikan. Kemudian hendaknya menggunakan waktu hidupnya sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segera ketika kita masih sehat walafiat, kemudian kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, jangan mengatakan besok. Ketika sakit mengatakan nanti saja, karena kita tidak tahu keluar dari rumah sakit apakah kita masih hidup ataupun sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Rabbul Alamin. Maka seorang kaum muslimah yang sejati, dia senantiasa menimbang amalan yang dia kerjakan. Kalau itu adalah amalan yang diridhai oleh Allah, dia akan bersegera untuk mengerjakannya. Tapi kalau itu adalah amalan yang tidak diridhai oleh Allah, dia akan segera berpaling dan benci untuk mengerjakan amalan tersebut. Kemudian jika terjadi pertentangan dalam mengerjakan amal soleh, ada amalan yang dia kerjakan antara mencari keridhaan Allah, yaitu di antara apa yang diridhai Allah dan diridhai oleh manusia. Dia dapati ada suatu amalan ini beda. Yang satunya diridhai oleh Allah, yang satunya diridhai oleh manusia. Maka wanita kaum muslimah yang sejati, yang dia senantiasa bersama Rabbnya, dia tidak akan merasa ragu, dan bahkan dia tanpa sewasangka dia kemudian langsung memilih apa yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak berpikir panjang, oh ini Allah yang meridhoinya, maka dia kerjakan. Walaupun mungkin dia dibenci oleh manusia, walaupun mungkin dia dicaci maki oleh manusia, karena sejatinya kesadaran yang dia miliki, tujuan yang dia ingin capai adalah ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan ridho manusia yang tidak karuan, jemaah. Karena disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika ada orang melakukan amal soleh kemudian tujuannya supaya diridhoi oleh manusia, dia tidak akan mendapatkan ridho manusia. Sesoleh apapun kita di muka bumi ini, kalau mencari ridho manusia nggak akan bakalan dapat. Bagaimana posisi kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah Al-Amin, orang yang paling dipercayai, orang yang jujur, as-siddiq wal masduq, dan dibenarkan kejujurannya. Apakah semua orang suka sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Ada yang benci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membuat makar supaya Nabi ini terjatuh ke dalam keburukan.
Bahkan orang-orang pun berencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka goyatun, kata Imam Syafi'i, ridon nas goyatun la tudrak. Bahwasanya keridhaan manusia ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita capai. Tapi kalau kita mencari ridha Allah, maka Allah itu maha bisa untuk menjadikan orang-orang ridho kepada kita. Maka kaum muslimah yang sejati, masya Allah, dia senantiasa mengerjakan amalan yang mendatangkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan mengharapkan keridhaan dari manusia. Maka beliau mengatakan, karena dengan kesadaran keislamannya yang mendalam, dia tahu bahwa keridhaan manusia merupakan tujuan yang tidak karuan, yang tidak jelas. Bagaimana kita sebutkan tadi, kata Imam Syafi'i, ridon nas ghayatun la tudrak, yang kadang-kadang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia mencari keridhaan Allah dan kemudian dia takut dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan cukupkan dirinya dengan pertolongan manusia. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupkan dirinya dan pertolongan manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkan dirinya kepada manusia. Berarti yang harus kita cari adalah keridhaan Allah. Kalau kita mendapatkan keridhaan Allah, jelas keridhaan manusia pun akan kita dapati. Tapi kalau kita mengharapkan keridhaan manusia, manusia itu ridho sama kita cuman beberapa hari saja. Setelah selesai ada masalah kita dengan dia, dia benci kita, dia caci maki kita, dia merendahkan kita. Maka ridho manusia itu tidak perlu kita cari ketika bertentangan dengan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ingat, kalau itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambung tali silaturahmi kepada manusia, maka boleh. Tapi kita tidak boleh mengharapkan balasan dari manusia tersebut, tidak boleh. Karena yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita juga dengan manusia harus baik. Cuman kalau nanti dia bertentangan antara mengambil ridho Allah dengan mengambil ridho manusia, jelas kita harus mengambil ridho Allah, karena Allah yang selama ini memberikan semua yang kita inginkan. Kemudian dengan pertimbangan yang detail ini dan dengan takaran yang terukur, maka tampak jelas bahwasanya yang harus dilalui oleh wanita muslimah untuk sampai kepada tujuannya, sehingga dia tahu persis mana yang harus diambil, mana yang harus ditinggalkan, ukuran yang dipergunakan yang tidak pernah salah adalah ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara ciri-ciri jati diri wanita yang sangat diharapkan atau jati diri seorang muslimah yang dia dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia hanya mengharapkan ridha Allah, bukan ridho manusia, karena itu adalah ukuran yang akan membahagiakannya. Sebaliknya, ukuran dan jalan yang tidak bisa diketahui oleh para kaum muslimat yang menyimpang dari petunjuk Allah dan yang hidup lebih banyak diisi dengan candaria. Orang kalau dia ngikuti manusia, ridho manusia, kerjaannya cuma bercanda, menghambur-hamburkan harta, dia lupa dengan Allah, itu aja yang dia dapatkan. Tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari Allah Rabbul Alamin. Maka beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala, para wanita kita lihat khusyuk dalam solatnya. Beliau mengibaratkan ada wanita-wanita itu kalau dia solat khusyuk solatnya, tetapi sikap-sikapnya lebih banyak tunduk kepada bisikan hawa nafsu. Ada wanita yang ketika dia solat dia khusyuk, cuman di kehidupan sehari-harinya dia tunduk kepada bisikan hawa nafsunya. Dia menyimpang dari kebenarannya, mengumbar lidahnya untuk menggunjing orang lain, mengadu domba, melukai perasaan orang lain. Berarti dia telah menciptakan celah buruk dalam agamanya, kelemahan dalam akidahnya, dan kekurangan dalam mencerminkan hakikat agama yang sempurna dan saling melengkapi seperti yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka untuk membentuk manusia dengan bentuk yang komplit dalam setiap sisi jati dirinya, maka dia harus segera untuk merubah dirinya. Maka ada orang-orang yang dia rajin sholat tapi ternyata kehidupannya tidak jelas,
Maka dalam sisi seperti ini tidak boleh kita menyalahkan sholat. Kadang-kadang orang menilai orang lain itu dari ibadahnya. Maksud dari ibadahnya mengatakan dan menyalahkan agama Islam. Oh ini kok dia rajin sholat, dia suka nipu orang. Oh ini dia berjilbab besar, kemudian dia suka caci maki orang, ghibah orang. Kita katakan agama Islam itu tidak ada kaitan kepada orang yang mengamalkannya. Kalau salah maka tidak boleh disalahkan agama Islam, tapi perorangan yang salah karena dia tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sedangkan mereka yang dia taat kepada Allah dalam satu hal, kemudian mendurhakai Allah dalam hal yang lain, menimbang tingkah lakunya dengan timbangan hawa nafsu, maka mereka inilah yang disebut dengan orang yang memiliki kepribadian ganda. Ada orang ciri yang berikutnya adalah dia ketika sesuai dengan hawa nafsunya dia ambil yang ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi kalau enggak sesuai dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Maka orang seperti ini adalah orang yang memiliki kepribadian ganda, yang memang banyak terjadi pada diri wanita yang dia menyalahi petunjuk agama dan akidahnya. Maka tentu saja ini merupakan penyakit yang termasuk parah yang menjakiti tingkah laku dan akhlak manusia pada zaman sekarang ini. Berarti yang benar itu adalah wanita yang senantiasa menimbang amal kebaikan yang dia kerjakan, yaitu untuk mencari keridhaan kepada Allah Tabaraka. Walaupun orang-orang membencinya, seperti yang kita ketahui sekarang, atau mungkin yang telah lama yang terjadi ketika kaum muslimat sudah mulai menutup auratnya. Banyak orang-orang yang mengejeknya, bahkan memberikan doktrin kalau engkau memakai baju yang tertutup maka tidak ada yang suka sama engkau, karena laki-laki itu melihat aurat, paha yang terbuka, kemudian punggung yang kelihatan, rambut yang terurai. Dia membisikkan bisikan seperti itu. Dan dia mengatakan kita enggak suka sama orang-orang yang ketutupan auratnya. Maka ini ada bisikan-bisikan dari setan yang ingin menjerumuskan kita. Maka terus kerjakan apa yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun terkadang manusia tidak suka dengan hal tersebut. Karena yang kita cari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Dan ingat, mencari ridho manusia itu tidak akan pernah bisa kita dapati. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan yang kita sebutkan tadi, ridho nas ghayatun la tudrok, yaitu keridhaan manusia adalah cita-cita yang tidak akan pernah terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, di antara cara seorang muslimah itu mencari jati dirinya, yaitu yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mencerminkan makna ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa itu? Setiap kali dia beribadah, maka dia penghambaan yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan itu harus karena Allahu Rabbul Alamin. La ria'an wala sum'a, tidak riya dia, tidak sum'ah dia, bahkan tidak ada rasa ujub pada dirinya. Ingat, melakukan ibadah itu adalah ubudiyah kepada Allah, penghambaan yang sejati kepada Allah. Dia harus ikhlaskan semua ibadah yang dia kerjakan. Tetapi setelah dia mengerjakan amalan ibadah itu karena Allahu Rabbul Alamin, dia harus jaga amalannya. Dia harus jaga. Maka sebagaimana yang pernah kita sebutkan, yang harus kita khawatirkan dari amalan yang kita kerjakan adalah riya. Kemudian di sana sum'ah. Kemudian di sana adalah rasa ujub, merasa bangga pada diri kita. Riya itu apa? Dia mengerjakan amalan supaya dipandang oleh orang lain, supaya dia dipuji oleh orang lain. Kemudian disebutkan oleh para ulama, di antara riya itu pula dia malu mengerjakan suatu kebaikan karena malu dipuji oleh orang lain. Ternyata itu riya. Ada orang, ana takut nanti ana enggak mau datang ke pengajian, nanti saya dikatakan sok alim, nanti saya dikatakan sok sunnah, nanti saya dikatakan, akhirnya dia tidak datang untuk mengikuti pengajian tersebut. Maka para ulama mengatakan itu adalah riya. Engkau mengerjakan ibadah, engkau tidak mau mengerjakan ibadah karena takut dipuji oleh orang lain, itu riya. Engkau mengerjakan ibadah karena mau dipuji oleh orang lain, itu juga riya, kata para ulama. Karena sama-sama mengerjakan ibadah untuk orang lain, dia takut ibadah untuk orang lain. Naam, wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian juga yang harus dia jaga adalah ujub, merasa bangga diri dia. Mungkin ketika dia melakukan amal soleh, tidak ada orang yang mengetahui dia pernah melakukan amal soleh.
antara dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Dia melakukan sholat, tidak ada orang yang meliriknya. Dia melakukan sedekah, tidak ada orang yang memandang dia. Dia melakukan puasa, tidak ada orang yang tahu dia berpuasa. Tapi timbul dalam dirinya merasa bangga diri. Bangga mengerjakan ibadah itu boleh, tapi kalau bangga diri itu enggak. Apa maksudnya bangga diri? Merendahkan orang lain. Mungkin dia berinfak di masjid, dia masukkan di kotak amal itu mungkin 1 juta. Tiba-tiba setelahnya dilihat ada orang masukkan amal di kotak infak cuma 1.000. Timbullah dalam dirinya mengatakan, ana lebih hebat berarti sama dia. Ana 1 juta tadi. Dia ngomong sendiri dalam hatinya. Dia nggak cerita, apalagi kalau cerita sama lebih jelas lagi. Dia ngomong sendiri dalam hatinya mengatakan, oh saya ini lebih hebat sama si fulan. Tadi 1 juta ana masukkan. Dia ngomong sendiri dalam hatinya. Oh dia itu cuman 10.000, cuman 5.000. Cuman 1.000 dia masukkan ke dalam kotak amal. Maka ini tidak boleh, hukumnya juga haram. Dia ujub kepada dirinya. Dan ujub itu akan membatalkan amalan soleh yang kita kerjakan. Maka kalau timbul pada diri kita tentang hal tersebut atau sifat tersebut, bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wanita muslimah yang menyadari petunjuk agamanya, tentu dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan ini, yaitu suatu tujuan yang sangat besar. Seperti yang disebutkan atau yang dibatasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka semua ibadah itu yang sering mungkin kita dengar, ya kita mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya sesembelihanku, nih mau dekat lagi Idul Adha nih, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah itu hanya untuk Allah, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Rabbul Alamin. Kalau kita mengharapkan sanjungan dari orang lain, maka enggak dapat pahala kita sama sekali, tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Maka hidup dalam pandangan wanita muslimah yang lurus, bukan sekedar menjalani pekerjaan-pekerjaan rutin setiap hari. Beliau mengatakan ketika dia jadi kaum muslimah, dia menjadi ibu rumah tangga, pekerjaan yang dia kerjakan setiap hari itu bukan hanya pekerjaan itu saja. Maksudnya dia mengerjakan, oh ini aja adalah beban, ngurus anak, ngurus suami, kemudian sang suami ngurus anaknya, ngurus istrinya, ya pekerjaan itu saja. Tidak. Orang yang sejatinya yang memiliki keimanan yang lurus, tidak itu saja yang dia pandang. Maka dia juga akan mengetahui atau akan mengenyam nikmat-nikmatnya. Tetapi hidup ini adalah sebuah risalah, kata beliau. Tiap orang mukmin yang harus bangkit mewujudkan ubudiyah kepada Allah dalam hidupan ini dan menghadirkan hati dalam setiap amalannya, mendapatkan wajah Allah dan mencari keridhaannya. Beliau mengatakan tugas kita yang tiap hari ini, tugas kita yang ngurus rumah tangga, tugas kita yang ngurus suami, itu bukan hanya pekerjaan biasa. Kalau dia diniatkan karena Allahu Rabbul Alamin, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Ingat suatu adat kebiasaan, kalau dia diiringi ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh, kalau dia mengharapkan pahala dari Allahu Rabbul Alamin, maka dia harus mengikhlaskannya. Bahkan ada seorang suami datang ke mall sini dengan niatkan untuk menyayangi atau untuk membahagiakan istrinya. Dia ajak jalan-jalan anak dan istrinya. Kita kira apakah itu tidak berpahala? Itu berpahala. Ketika kita mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh, semua adat kebiasaan yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Itu bukan beban kehidupan, itu bukan untuk menyengsarakan kita, tidak. Begitu juga seorang suami yang memberikan makan kepada anaknya, seorang ibu yang memberikan makan kepada anaknya, itu bukan beban, tapi itu adalah jalan untuk menuju ridha Allah Rabbul Alamin. Dan pernah kita sebutkan seorang perempuan yang dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha mencari makanan, enggak ada makanan. Dia bawa 2 anaknya, dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah tidak mendapatkan kecuali 3 biji kurma. Dikasihkanlah kepada perempuan tersebut.
Perempuan itu membagikan kepada anaknya sama-sama satu, sisa tinggal dia. Kemudian anaknya ini mengatakan, ya Ummah, kami masih lapar ya Ummah. Ya Ummah, kami masih lapar. Akhirnya tanpa ragu, ibu tersebut membelah kurma itu, kemudian memberikan kepada kedua anaknya, walaupun dia lapar. Mungkin kita menganggap itu adalah beban. Mungkin kita menganggap ini belum gajian kita kok tiba-tiba sudah minta ini, minta itu sama anak kita kepada kita. Padahal itu adalah doa dari Allah, doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi ketika Aisyah ini takjub dengan perbuatan perempuan tersebut, Nabi SAW memberikan kabar gembira. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad aujaba laha bihal jannah. Ngasih makan anak itu adalah jalan menuju wajibnya masuk surga. Itu jalan untuk menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti adat kebiasaan kita sehari-hari ini kalau diikhlaskan karena Allah dapat pahala. Itu bukan beban. Seorang ibu yang mencucikan pakaian anaknya, dia menceboki anaknya yang masih kecil, kena dia dengan kotoran. Kalau diikhlaskan karena Allah Rabbul Alamin, dia akan mendapatkan keridhaan, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan nikmat-nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, bukan hanya diwajibkan dia masuk surga, wa qad a'taqalaha minan nar, bahkan dengan memberikan makan, ngurus anaknya, ngurus suaminya, ngurus istrinya, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Tetapi dengan syarat, semua amalan atau setiap orang muslim yang dia harus bangkit untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah dalam hidupan ini, dia harus menghadirkan hatinya karena Allahu Jalla Jalaluhu. Berarti semua amalan itu harus karena Allahu Rabbul Alamin. Harus dia gantungkan niatnya kepada niat untuk mendatangkan ridha Allahu Rabbul Alamin. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau dia adat kebiasaan yang gak dapat pahala. Sama seperti kita makan. Makan biasa itu ada sekedar hal yang mubah, yang biasa-biasa saja, adat kebiasaan. Apakah kita dapat pahala? Enggak. Tapi kalau dia niatkan makan sedikit untuk menegakkan tubuhnya, supaya tubuhnya ini sehat, dia bisa beribadah, dia bisa cari nafkah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya ibadah, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau niatnya biasa, adat kebiasaan, ya sudah, dia cuma makan kenyang selesai, tapi dia tidak ada pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila mura'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Kalau ada orang yang hijrahnya ini kepada dunia yang ingin dia capai atau perempuan yang ingin dia nikahi, ya sudah, dia akan dapat dengan hal tersebut. Tapi kalau niatnya karena Allah, dia ingin mendapatkan rahmat dari Allah, dia hijrah karena Allahu Rabbul Alamin, fa hijratuhu ila ma hajaru ilai, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dari amal soleh yang dia kerjakan. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, berangkat dari sini, maka wanita muslimah senantiasa bisa dalam suasana ibadah. Dia merampungkan semua pekerjaannya, seakan-akan dia sedang dalam keadaan ibadah. Ini kata beliau, kesimpulannya berarti yang dikerjakan tiap hari itu bisa bernilai ibadah. Pekerjaan yang dia lakukan itu seakan-akan itu adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun dia mengepel lantai, walaupun dia menyapu kotoran-kotoran, atau dia membersihkan mainan yang berantakan dari mainan anak-anaknya, seorang bapak juga ikut serta untuk membersihkan, dia dapat pahala. Itu seolah-olah dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selagi dia meniatkan untuk melaksanakan risalah dalam hidup ini, seperti yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Risalah dalam hidup ini apa? Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dalam suasana ibadah, selagi berbakti kepada kedua orang tuanya, melayani suaminya dengan baik, memperhatikan pendidikan anak-anaknya, melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, menyambung tali persaudaraan dan lain sebagainya. Tetapi dengan satu catatan, semua itu dilakukan karena mengikuti perintah Allah dan dengan niatan ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin. Berarti semua pekerjaan yang kita kerjakan kaum muslimat,
yang kita lakukan tiap hari, walaupun kadang-kadang ya namanya kaum muslimat kadang ngeluh dia jemaah, karena berat. Tugas rumah tangga itu berat jemaah, mulai dari bangunnya anak sudah mulai ngurusin, kemudian kita berangkat kerja diurusin, disiapkan pakaian dan yang lainnya, kemudian nanti kita pulang disambut, disiapkan makanan juga, kemudian bahkan jarak ketika kita pergi berangkat itu lagi waktu-waktu untuk ininya, sibuk-sibuknya ngurusin kalau ini mau bersihkan ini semuanya, cuci, siang istirahat sebentar, nanti sore lanjut lagi, bahkan malam begadang. Itu seorang istri perjuangannya sangat besar. Maka kita sebagai seorang suami hargai mereka, jangan hina mereka, jangan sesekali keluar dari mulut kita mengatakan saya yang bekerja, kau enak-enak di rumah. Lah, tugas kita beda-beda. Laki-laki memang aqawwamuna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, cari nafkah untuk istrinya. Dan istrinya sibuk di rumah. Kadang kita melihat istri kita mungkin ketika kita pulang kerja lagi tidur dia tidurnya karena dia capek. Cuma coba sekali lah tukar pekerjaan lah, sekali aja tukar pekerjaan. Ngurusin anak, gendong anak aja susah kita, apalagi kalau punya anak antum 3 aktif-aktif. Coba kayaknya lebih ringan antum balik lagi ke kantor deh. Mulai dari dia bangun, ada anak antum besar sekolah, antum mandikan dia, antum setrikahkan bajunya, pakaikan dia, lewat 1 berangkat, tinggal 2 nih, kasih mandi dulu yang 2 tersebut, kasih makan, selesai. Setelah antum kasih makan, mungkin antum suruh main dia di kamar, sisa yang berantakan itu antum perbaiki, bersihkan. Kemudian baju kotor walaupun pakai mesin cuci antum masukin, nanti tiap kali berapa menit antum ganti airnya, kasihkan sabun, belum antum jemur itu aja melelahkan jemaah. Gantikan istri jemur pakaian itu melelahkan, wallahi melelahkan jemaah. Anda coba jemaah, 1 mesin cuci itu dikeringkan, kemudian coba sini Abi yang gantikan untuk bantuin untuk jemur, itu pinggang kita sakit jemaah, nggak tahu kok bisa sakit. Cuman tinggal antum masukin di hanger, kemudian antum kalau memang harus agak tinggi pakai kayu untuk naruh di atas tuh, itu cuman beberapa pakaian sudah pinggang antum sakit, pinggang antum sakit. Belum antum lihat istri antum sambil gendong anak dia mengerjakan pekerjaannya, dia masak dan yang lainnya. Maka kita ini memang ada tugas-tugas khususnya. Kita harus saling menghargai, tidak boleh saling merendahkan. Istri kita punya tugas yang luar biasa beratnya, ketika mereka capek maka bagaimana cara kita untuk membuat dia bahagia. Kayak kalau memang hari libur, jarak jauh bawalah jalan-jalan. Ini kalau memang istri antum mau jalan-jalan. Cuman kalau istri anda nggak mau jalan-jalan, dia jemaah susah diajak. Pengen di rumah saja ya sudah, biarin di rumah saja, itu pun ngurus anak-anak dan yang lainnya. Nah, maka terus kita mengerjakan apapun pekerjaan rumah kita ini, cari ridho Allah, kemudian ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, maka akan terasa ringan. Mungkin itu yang membuat kaum muslimah ringan pekerjaannya di rumah. Kenapa? Karena dia mengharapkan pahala dari Allah. Oh, kewajiban saya ini seperti itu. Kita juga seperti itu, keluar bekerja, kadang-kadang pulang nggak ada rasa lelahnya. Karena memang kita berharap dari pekerjaan yang kita kerjakan adalah mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dengan doa mereka Allah akan menolong kita. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, menjadi wanita muslimah, menjadi jati diri wanita muslimah yang sesungguhnya, yang dia senantiasa dekat dengan Robnya. Caranya adalah senantiasa berusaha untuk menolong agama Allah. Walaupun sejatinya Allah itu nggak butuh sama kita. Menolong agama Islam. Bagaimana cara menolong agama Islam? Menegakkan syariatnya. Kita ajarkan kepada anak santun, kita ajarkan dia pelajaran agama, bagaimana bertemu dengan orang yang lebih tua, berjabat tangan, mengucapkan salam, yang lainnya. Ini adalah menolong agama Allah yang sejatinya itu menolong kita. Karena kan kita yang butuh sama Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, seandainya orang yang paling bertakwa di antara kalian dikumpulkan di satu lembah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, itu tidak akan membuat kerajaan Allah Jalla Jalaluhu itu berkurang. Seandainya kalian menjadi orang-orang yang paling fasik, yang kafir kepada Allah, yang paling buruk hatinya, dari penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat, semua kita buruk, itu tidak akan mengurangi pula kekuasaan Allah. Kita baik semua tidak menambah kekuasaan Allah, kita buruk semua tidak mengurangi kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sejatinya kita yang butuh sama Allah tabaraka wa ta'ala, bukan Allah yang butuh sama kita.
Maka kita mengerjakan sholat itu bukan karena Allah ingin kita, bukan karena Allah itu akan bahagia ketika kita sholat. Tidak. Kita mengerjakan sholat karena akan kembali kepada kita. Kita yang akan berbahagia. Kita akan selamat, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dijamin masuk surga. Maka di antara peran yang sangat penting bagi kaum muslimat adalah dia berusaha untuk menolong agama Allah tabaraka wa taala. Dan amalan-amalan ibadah yang paling nyata dilakukan oleh kaum muslimah adalah ia menolong agama Allah dalam kehidupan ini atau dalam kehidupan nyatanya, berbuat untuk mewujudkan manhajnya dalam kehidupan individu, rumah tangga, masyarakat dan negara. Karena memang seorang perempuan itu adalah madrasatul ula. Dia adalah sekolah pertama bagi anak. Kadang-kadang anak itu akan menjadi baik kalau ibunya baik. Tapi anak itu kalau ibunya buruk, anak itu juga akan buruk. Karena kadang seorang suami dia sibuk untuk mencari kerja, yang kumpul di rumah itu adalah ibunya, ibunya atau istri kita sama anak-anak kita. Maka sangat besar-besar sekali pengaruhnya ketika seorang ibu terus mengajarkan kebaikan kepada anaknya, maka itu akan tertanam kepada anak tersebut. Maka beliau mengatakan, wahai kaum muslimah yang menyadari petunjuk agamanya, tentu merasakan jauh dari relung hatinya bahwa ibadah masih sangat kurang dan dia merasa belum banyak berbuat dalam sisi kehidupan yang satu ini dan juga dalam kehidupan orang-orang muslim secara menyeluruh, karena hanya dengan perasaan seperti itu akan terwujud tujuan yang besar dari penciptaan jin dan manusia, yaitu meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Maka para wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam periode pertama, mereka menyadari betul bahwasanya makna ini dan senantiasa bergolak di dalam jiwanya. Adil, keberanian, pengorbanan mereka fisabilillah tidak kalah dari kaum laki-laki. Bahwa di antara para wanita salaf ini ada yang lebih hebat lagi dari kaum wanita di berbagai medan, mau di medan perang dan yang lainnya. Maka seorang wanita juga dia harus bangga pada dirinya. Jangan sampai dia mengatakan, kenapa kok saya ditakdirkan jadi wanita, kenapa enggak laki-laki dan yang lainnya. Kita katakan tidak. Porsi kita ada ketentuan-ketentuannya. Ketika menjadi wanita ada kebaikan yang luar biasa. Bahkan disebutkan dari cerita yang sangat panjang ini, dan banyak cerita yang dibawakan dari kisah-kisah kaum sahabiyah, bahwasanya tegaknya agama Islam itu juga dengan andilnya seorang wanita yang senantiasa menegakkan syariat Allah tabaraka wa taala. Maka lihat kata beliau di sini, ada Asma binti Umais, istrinya Ja'far bin Abu Thalib, yang ketika dia masuk Islam bersama suaminya di awal-awal kemunculan Islam, pada saat-saat yang sulit, ini di antara sahabiat yang awal-awal masuk agama Islam. Ketika muncul agama Islam yang mana musim itu sangat sulit, bahkan sebagian para sahabat dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut saya dulu. Silakan engkau Islam, tapi jangan ikut saya dulu. Maksudnya ikut hijrah dan yang lainnya. Karena Nabi SAW tahu orang-orang ini akan disiksa. Orang ini akan disiksa. Kalau keimanannya tidak kuat, dia akan kembali kepada agama nenek moyangnya. Seperti disebutkan Yasir, keluarganya Yasir, bapaknya dibunuh, bahkan ibunya itu ditombak kemaluannya sampai mati. Yasir maka akhirnya diam-diam kemudian mengikuti Nabi SAW. Itu keimanan yang sangat kuat. Maka di sini diceritakan di antara peran kaum wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Asma binti Umais, istri Ja'far bin Abi Thalib, yang ketika dia masuk Islam dengan suaminya di awal-awal Islam, pada masa itu adalah masa-masa yang sangat sulit, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Kakinya ringan melaksanakan hijrah ke Habasah. Pertama ketika Nabi SAW mengatakan banyak orang-orang kaum muslimin ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi SAW memerintahkan orang-orang itu hijrah ke Habasah. Hijrah ke Habasah, yang nanti dia ketemu dengan Raja Najasyi di sana, yang dia masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam, yang semua rakyatnya masih dalam kondisi ahlul kitab. Dia saja yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Sekalipun hijrah itu penuh dengan tantangan,
ringan dan rintangan dan kesulitan yang harus dihadapi di jalan, tapi tetap dijalani dengan niat fisabilillah dan menolong agama Allah tabaraka wa taala. Karena kalau dia dengan hijrah, akidahnya dia akan bawa akidah yang benar, diajarkan kepada anak-anaknya dan selainnya. Kemudian suatu ketika dia bertemu dengan Umar bin Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab ini hendak ingin bercanda kepada Asma binti Umais, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ketemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengatakan, wahai wanita yang hijrah ke Habasyah, kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. Dia mengatakan, wahai Asma binti Umais, engkau hijrah ke Habasyah, tapi kami dahulu hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan ada gelombangnya. Yang dia ada yang ke Habasyah, yang ada yang hijrah bersama Nabi ke Madinah. Dia mengatakan hijrah kepada Nabi itu lebih utama daripada hijrah ke Habasyah. Akhirnya dia pun mengatakan, demi Allah engkau benar. Kalian memang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi makan orang-orang yang lapar di antara kalian, mengajari orang-orang yang masih bodoh di antara kalian. Sementara kami, kata Asma, kami berada di tempat yang jauh dan terusir. Demi Allah, aku akan benar-benar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan hal tersebut. Dia ingin mengadukan ucapannya Umar radhiyallahu taala anhu, karena mengatakan, oh kita lebih utama nih hijrah bersama Nabi SAW, engkau hanya ke Habasyah. Kemudian dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan hal tersebut. Ya Rasulullah, ada laki-laki yang mengolok-ngolok kami ya Rasulullah, menganggap kami bukanlah termasuk orang-orang yang lebih dahulu hijrah kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, bahkan kalian memiliki dua hijrah, kata Nabi SAW. Yang pertama, kalian hijrah ke Habasyah ketika kami sedang tergadaikan di Mekah, ketika kami sudah belum jelas kedudukannya di Mekah, karena masih dimusuhi. Kalian hijrah membawa akidah ini ke Habasyah, itu satu hijrah yang pahalanya sangat besar. Dan kedua, kalian kemudian menemui kami hijrah ke Madinah, engkau mendapatkan dua pahala, bahkan engkau lebih utama dari Umar radhiyallahu taala anhu dalam masalah hijrah. Ini lebih utama karena dua kali menjaga akidahnya, kemudian seterusnya. Maka Asma binti Umais pun telah menyampaikan hujah yang tepat untuk mendapatkan keutamaan sebagai golongan orang-orang yang pertama yang berhijrah ke Habasyah. Lalu dia bisa minta semacam pengakuan dari Rasulullah SAW bahwa golongan ini memiliki keutamaan karena dua kali melakukan hijrah. Maka sungguh ini merupakan keutamaan tersendiri, meskipun harus berpisah dengan sanak keluarga dan tempat kelahiran mereka karena fi sabilillah. Kemudian sedikit pada waktu Baiat Aqabah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi di tengah malam yang gelap gulita, yang mempunyai peranan sangat vital dalam menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu tidak lepas dari kehadiran kaum muslimah di sana. Masya Allah, kaum muslimah ini perannya sangat luar biasa sekali. Bahkan karena dalam rombongan utusan Ansar ini ada dua orang wanita oleh wanita yang dikenal tajam pemikirannya, memiliki keutamaan dan kedudukan. Ya, di antaranya adalah Nasibah binti Ka'ab Al-Maziniyah dan Ummu Mani Asma binti Amr As-Sulamiyah atau ibunya Mu'ad bin Jabal, yang juga pernah ikut bergabung dalam perang Khaybar bersama Nabi SAW, yang saat itu dia mendapatkan ujian yang baik dan tempat yang terpuji, atau mendapatkan ujian yang baik dan tempat yang terpuji di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tatkala Nabi SAW menampakkan dakwahnya secara terang-terangan di Mekah, mengajak kepada kalimat tauhid, beliau menyerukan bahwasanya Allah itu esa, Tuhan selain Allah itu tidak benar. Maka orang-orang musyrik ini merasa dunia ini sudah kecil, tambah kecil, sempit dia. Masa Muhammad ini ngajak kita nyembah satu orang? Kita punya sesembahan sampai ratusan ini di Mekah ini, disuruh kita jadi satu. Akhirnya mereka berembuk, kemudian berusaha untuk membuat rencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan tidak boleh ada yang membocorkan hal ini.
Ternyata ada satu orang yang membocorkan. Siapa dia? Apakah dia laki-laki? Tidak. Dia adalah seorang perempuan yang dia umurnya sangat tua, bahkan disebutkan umurnya itu melebihi dari 100 tahun umurnya. Sudah tua dia. Dia sudah lemah untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang ada pada dirinya adalah Nabi ini harus selamat. Dia yang memberikan atau mendatangkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Dia tahu Nabi adalah Al-Amin. Nabi adalah As-Saddiq, Al-Amin, Al-Masduq, yang itu dipercayai, kemudian beliau jujur. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah Ruqayyah binti Safi binti As-Saifi. Ruqayyah binti As-Saifi. Dia adalah seorang perempuan tua. Dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, engkau mau dibunuh oleh orang-orang musyrik. Engkau mau dibunuh sama orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi SAW pun berangkat bersama Abu Bakar dan meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga rencana mau ikut jemaah, cuman ditinggalkan, biarin aja dia dulu. Karena memang untuk keselamatan dia dan yang lainnya. Hanya yang diajak berangkat itu cuman Abu Bakar saja. Kemudian setelah perjalanan yang jauh, kemudian beliau sampai ke Bukit Tsaur. Siapa yang berperan di sana menyelamatkan dan memberikan makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asma binti Abi Bakar. Ini semuanya perempuan semua, jemaah. Laki-laki enggak ada. Ada laki-laki, tapi peran yang sangat penting itu ternyata dari perempuan. Asma binti Abi Bakar. Yang dia tahu resikonya kalau ketemu dengan orang-orang Quraisy mungkin dia akan dibunuh. Mungkin dia akan disiksa. Tapi walaupun ada ketakutan seperti itu, demi untuk menyelamatkan sang kekasih, menyelamatkan orang yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka dia berjalan dari Mekah ke Gunung Tsaur. Ya, dan itu pun pada waktu malam, dan jalannya itu lumayan jauh jemaah. Tinggal berapa kilo jemaah? Mekah sampai ke Bukit Tsaur. Yang pernah haji mungkin keliling ke sana, yang pernah umrah. Nah, lumayan jauh lah, mungkin berbukit-bukitan dan yang lainnya. Dan dia adalah seorang perempuan yang malam, yang enggak ada lampu juga ke sana, membawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan untuk memudahkan beliau melakukan perjalanan menuju keridhaan Allah tabaraka wa taala, kemudian menyelamatkan agama Islam. Dan ini adalah peran kaum wanita pada kesuksesan atau untuk menyelamatkan akidah Islam, menegakkan syariat Islam. Maka perempuan itu perannya sangat penting. Dan insyaallah nanti kita akan bacakan kisah-kisah lagi masih tentang masalah perempuan di sini, bagaimana perannya yang sangat luar biasa sekali, yang tidak boleh kita anggap remeh. Maka kita katakan perempuan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan agama Islam. Di antaranya kita katakan adalah perempuan itu adalah madrasatul ula. Dia adalah sekolah pertama yang dia harus mendidik anak-anak menjadi orang-orang soleh, mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleha, kemudian membantu suaminya untuk menegakkan syariat Islam dan bersama-sama untuk masuk ke dalam surganya, yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Nama Allah ta'ala lamsa. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. InsyaAllah nanti pertemuan yang berikutnya kita akan baca cerita kaum muslimat yang sungguh luar biasa sekali, yang menjadi peran di antara keberhasilan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tegaknya agama Islam. Nah, mungkin ada pertanyaan, tafadhal, sebelum kita cukupkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin, amin. Ustaz, apakah ketika terbesit dalam hati kita rasa riya atau ujub, kemudian kita sadar dan langsung beristighfar, apakah amalan kita lakukan tersebut tetap tertolak? Tidak. Kita harus melawannya. Ujub dan riya itu senantiasa ada pada diri kita. Bahkan sampai orang yang mengamalkan amalan kita, yang belajar ilmu agama kemudian menyampaikan kayak seperti ini, kadang-kadang terbesit ujub. Apalagi kalau pas menyampaikan suatu khutbah misalnya, suatu ceramah yang menggebu-gebu, yang mantap, yang orang-orang merasa kagum. Kadang-kadang selesai dari khutbah itu, selesai dari ceramah misalnya, anggaplah seperti khutbah Id. Kadang-kadang selesai khutbah kita karena kita menyampaikan ada Masya Allah tentang masalah ini bagus, ada orang mengatakan, Ustadz khutbahnya mantap sekali Ustadz.
Nggak pernah ana dengar lebih baik daripada khutbah. Kita tiba-tiba ada ria, wih mantap sudah ini khutbah ini, luar biasa. Hati-hati, segera dirubah, segera beristighfar. Kadang-kadang itu muncul, senang sekali kita. Iya, karena memang itu adalah kebahagiaan yang disegerakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuman kadang-kadang nanti khawatirnya kita, oh berarti ana yang paling hebat ini, nggak ada yang lain. Baru terbesit hal tersebut, segera beristighfar. Karena menyampaikan kebaikan, berkhutbah, menyampaikan kajian, kita ingin mencari ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun selainnya itu keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Ada keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita katakan kalau segera dihilangkan, segera dilawan, maka amalannya akan tetap terjaga. Tapi kalau dia sampai membusungkan dada, bahkan ana lebih hebat nih daripada yang lain nih, kemudian dia berbangga terus. Nanti datang Idul Adha, kemarin Idul Adha sebelumnya dia nyembelih 10 sapi. Sekarang ada yang lain, cuman 1 sapi dia. Walaupun tahun sekarang dia nggak nyembelih cuma, tapi tahun kemarin dia 10. Tapi dia mengatakan, belum menang dia. Dulu anak nih, tahun kemarin 10 sapi. Dia baru 1. Ada lebih hebat daripada dia. Jangan seperti itu. Ini sudah mulai ujub. Dia merasa bangga dirinya. Dia kalau menceritakan ingin dipuji sama orang lain, segera rubah. Enggak, Anda melakukan amalan ini karena Allah Rabbul Alamin, Anda mengerjakannya karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Rabbul Alamin, maka amalan yang kita kerjakan itu tetap dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu kalau segera kita beristighfar. Nah, jangan terus terhanyut dalam amalan itu. Bahkan kalau ada amalan yang dia ternyata awalnya ikhlas. Ini biasanya kadang-kadang kalau ada anak-anak muda lagi sholat, di belakangnya calon mertua. Dia awalnya sholat, tiba-tiba ada lewat nih bapak-bapak nih. Oh ini bapak yang Anda suka anaknya ini. Kemarin sudah datang ke rumah saya. Di pertengahan sholat dia ingin dipuji. Allahu Akbar. Kayak mengeluarkan tenaga dalam dia biasanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku dia. Sami Allahu liman hamidah. Dia ingin dipuji. Kemudian ternyata dia bersegera, enggak, ini bukan untuk supaya dibangga-banggakan sama orang lain. Akhirnya di akhir dari sholatnya dia terus berusaha melawan, dia ikhlas karena Allah, maka sholatnya itu sah. Tapi kalau ternyata sampai akhir dia melakukan itu ria, maka sholatnya batal disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sholatnya sah, cuman dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Karena memang kita harus banyak-banyak ngelus dada jemaah. Banyak-banyak beristighfar. Dan ini adalah yang senantiasa lewat di kita tiap hari. Tiap hari itu ujub ria itu lewat terus cuma. Kalau ada di sifat kita ini membanggakan diri kita, hati-hati, segera rubah. Nah, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga kita tentang atau dari ria dan dari ujub tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain? Tafadhal. Kalau nggak ada kita cukupkan. Naam, wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan, semoga bermanfaat untuk ana pribadi, kemudian bagi kaum muslimin dan muslimat. Silahkan dibaca-baca ceritanya kaum muslimat. Ini bagus ceritanya. Ana baca persiapan tadi itu, bahkan ada di antara cerita-cerita yang ternyata tidak terasa air mata itu mengalir jemaah. Nah, ada di sini cerita-cerita bagaimana kaum muslimat itu, masya Allah, yang dia berusaha untuk membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan agama Islam. Maka itu di antara tugas kaum muslimat, begitu juga dengan kaum muslimin dan yang lainnya. Dibaca-baca jemaah. Ini cerita-cerita kaum muslimat di periode pertama yang mereka terus membantu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, memudahkan pekerjaan kita, target yang kita ingin capai di bulan ini semoga dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian dimudahkan untuk beribadah, dijauhkan dari semua yang membuat amalan kita dihapus oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian memasukkan kita bersama orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya, amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.